Wa adunnuhu, dan aku mengira, rafa'ahu, hadis dari Ibnu Abbas ini tadi itu marfu, ya. Beliau berkata, ya, fi ibni Adam sittuna wa thalathumi'ah sulama. Pada diri Ibnu Adam itu ada situn, yaitu 60, wa thalathumi'ah, jadi 360 sulama. Ya, sulama itu persendian, mifsol, ya. Au admun, atau ada potongan-potongannya ini jumlahnya 360. Ini 1 2 3 1 2 3 terus, ya, di sini ada lagi, di sini ada lagi, pokoknya jumlahnya 360. Ya. Apa itu? Kullu wahidin fi kulli yaumin shadaqah. Setiap satu ugel-ugel ini tadi, satu sendi ini tadi itu, setiap hari wajib untuk bersedekah. Sedekah dari yang dilakukan tubuh kita ini apa? Wa kullu kalimatin thayyibatin sedekah. Setiap kalimat-kalimat yang baik itu adalah sedekah, ya. Wa aunur rajul akhahu sedekah. Seseorang yang menggerakkan anggota badannya untuk membantu saudaranya itu adalah sedekah, ya. Wasyurbatu minal ma yaskiha sedekah. Dan satu seruput, satu teguk saja, ya, satu teguk dari air yang telah dia berikan kepada orang lain, ya, untuk diminum sehingga terlepaslah dia dari dahaga, sedekah. Itu merupakan sedekah. Wa imatatul adza anit thoriqi sedekah. Sedangkan, ya, membuang atau menyingkirkan penghalang yang ada di perjalanan, bisa yang bentuknya keras atau yang bentuknya lancip yang merusak dari kaki orang atau mungkin kendaraan orang, atau yang bentuknya lunak berupa kotoran atau berupa cairan yang bikin terpeleset, oli dan yang lain sebagainya, maka ketika kita itu membersihkan itu dari jalan, sedekah. Itu juga masuk dalam kategori sedekah, dan itulah yang disebut sebagai sedekahnya dari setiap sendi-sendi tubuh manusia, ya. Inilah ikhwan fillah arsyadakumullah, Islam itu sebenarnya, ya, ad-dinu kulluhu khuluqun, ya. Agama ini, ya, inna hadzal din, semua agama ini adalah akhlak. Makanya menilai seseorang itu faman faqaqa fil khalqi faqaqa fid din. Barang siapa yang dia itu mengungguli dirimu dalam urusan akhlak, berarti dia telah mengunggulimu dalam urusan agama. Jadi orang guru oke-okean ilmu dalam beragama ini, pinter ngomong nang ngarepe wong, ilmune akeh, itu terus kemudian dicatat sebagai orang yang, nah, ini hebat, ini orang hebat. Enggak. Faman faqaqa fil khulqi faqaqa fiddin. Barang siapa yang mengunggulimu dalam urusan akhlak, berarti dia telah mengunggulimu dalam urusan din. Dan ini sebenarnya ikhwan fillah arsyadakumullah dimiliki oleh para pendahulu-pendahulu kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebut sebagai thaifah mansurah. Orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang mendudukkan adab dan akhlak ini tadi itu sebagai, ya, perhiasan dirinya. Untuk itu, ya, Bapak-bapak sekalian, ya, adab dan akhlak ini merupakan perkara yang dia tidak ada bandingnya ketika nanti di timbangan akhirat tinggi, ya. Untuk itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memberikan contoh kepada kita akhlak-akhlak yang luhur, akhlak-akhlak yang mulia. Dan bahkan orang yang kita anggap sebagai pahlawan yang kuat, hebat, itu ternyata istimewa akhlaknya. Contohnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah, ya. Dia ini oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, akan diangkat sebagai pengganti dirinya. Tapi qadarullah Abu Ubaidah ini wafat sebelum Umar bin Khattab meninggal.
Ya, sehingga dia walaupun ingin diselamatkan oleh Abu Umar bin Khattab, beliau tidak mau karena pada waktu itu beliau meninggal terkena apa? Taun, karena suatu wabah yang menimpa masyarakat Syam, dan beliau pada saat itu diangkat sebagai pemimpin Syam, ya. Yang saat itu ketika beliau diangkat sebagai pemimpin Syam, mengalahkan dari orang-orang Romawi. Nah, antek-anteknya Romawi dari bangsa Arab itu semua sudah terebut wilayahnya, sehingga di Palestina ketika Abu Ubaidah ibnu Jarrah bertemu dengan para pembesar salibis itu ingin tanda tangan tentang wilayah yang sudah direbut oleh kaum muslimin. Ini wilayah kaum muslimin, ini wilayahnya orang-orang Nasoro, ya, itu wilayah orang Nasoro. Akan tetapi, ya, para pembesar Nasoro melihat kondisi Abu Ubaidah ini, mosok pemimpin kaya ngene, gitu. Kondisinya sangat ketika datang ke rumahnya, rumah Abu Ubaidah itu adanya cuman perisai, pedang, pelana kuda, dan 1 ekor kuda yang gemuk. Jadi ngopeni jarani tenanan, tapi ngopeni dirinya pas-pasan. Ini Abu Ubaidah, ya. Ini calon-calon tipe-tipe pemimpin, orang-orang yang ditolong sama Allah itu ya tipe-tipe seperti ini. Menurut orang kebanyakan ya diremehkan. Iki apa model-model kayak gini nih? Wes ketok ra intelek, ya. Terus kemudian juga barang yang ada di dalam rumahnya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang ke sana itu pengen sekali singgah ke rumahnya penguasa tertinggi di Syam, yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Tapi sama Abu Ubaidah dikatakan, ya Amirul Mukminin, jangan ke rumah saya. Timbange kowe engko memeras air matamu gara-gara diriku. Wis rasanya ngomahku bae. Gak panggah nyangonamu, ya. Tetap saya harus ke rumahmu. Akhirnya betul, ayo wis mampirnya ngomahku. Setelah mampir ke rumahnya, maka tidaklah dilihat sesuatu yang berharga di dalam rumahnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Terus lagi kok sing enek gurjaran, perisai, ya, terus kemudian pedang, terus pangananmu neng endi? Makananmu di mana? Ya. Akhirnya beliau pergi ke salah satu biliknya, diambillah dari sebuah keranjang serpihan-serpihan roti. Jadi roti rada remuk-remuk gitu loh, Pak. Ya, itu terus dihidangkan kepada Amirul Mukminin. Umar rate go mangan. Loh, pangananmu kaya ngene iki. Jadi Abu Ubaidah itu dikei duit iya ndang dibagekke nyanggone wong, ya. Akhirnya beliau mengatakan, sungguh dunia telah merubah kehidupan kami kecuali kamu wahai Abu Ubaidah. Ya. Jadi kamu itu betul-betul tidak tergoda dengan yang namanya dunia. Sedangkan kami ini sudah menjadi orang yang tergoda dengan dunia. Ini sama juga penyesalan yang diucapkan oleh Amr bin As, yang beliau ternyata ketika datang ke Madinah melihat, ya, Umar bin Khattab itu orang duwe kantor. Padahal Umar bin Khattab itu termasuk orang yang meletakkan, oh ini harus ada kantor itu. Tapi beliau ini, ya, enggak ada tempat ngantornya, enggak ada tanahnya, nek nerimo tamu besar ya harus ke masjidnya Nabi, ya. Terus kemudian nek pengen gelendangan turu ya nang ngisor uwit, cuman seperti itu. Akhirnya dia mengatakan ketika mau wafat, aku melihat Umar seperti itu, aku melihat Rasulullah juga seperti itu terhadap dunia, ya. Dan aku ini menangis bukan karena saya ini tidak punya kemuliaan sebagai sahabat Nabi, tapi aku ini menangis ojo-ojo pahalaku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dijoli karo Allah, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan dunia yang sekarang aku miliki. Jadi sugih ini menurut mereka itu malah menjadi sesuatu yang menakutkan nanti di akhirat. Nah, makanya ujung-ujungnya pada akhir-akhirnya berwasiat mereka, kok nek aku sugih, anakku sakmene, ini sakmene sesuai dengan pembagian warisnya. Terus kemudian, ya, yang aku wasiatkan, aku wakafkan, aku hibahkan untuk umat seperti ini. Istimewa. Jadi berawal dari adab yang luar biasa, ya, sehingga menjadi para pemenang-pemenang itu karena memang mereka itu turzakuna, innakum turzakuna wa tungsoruna bidu'afaikum.
karena akhlakmu yang luar biasa terhadap para orang-orang lemah di antara kalian itu, kamu itu menjadi ditolong oleh Allah, kamu itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ini akhlak orang-orang besar saja saya ceritakan tadi itu. Siapa? Akhlaknya siapa tadi? Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya.